biar seru, karena tadi belum ada yang pantun, maka saya akan coba buat pantun dikit-dikit. Nah, pergi ke pasar membeli jamu, jangan lupa membeli serai. Mak-mak RM selalu bersatu, berjuang demi rakyat melawan Jokowi. Masih ada 3 bait, Lanjut. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon kenari. RM hadir membawa harapan, dipimpin oleh Mbak Menu Wulandari. Minum kopi di tepi kali. Ngapain juga minum kopi? Bau lah. Bukan di kedainya Pak Kasmu. Ya. Pikir kali. Duduk santai sambil bercerita. Ya. Bersama RM kita berani. Ijazah Jokowi jelas palsu faktanya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas undangannya, dan karena ini masih benar tadi kata Pak Jenderal Sunarko, masih di bulan Syawal di momen Lebaran ya, izinkanlah saya atas nama pribadi juga dan atas nama teman-teman semua yang juga berjuang dan kita sama-sama bersamai, mari kita saling maafkan ya, terutama dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindakan yang selama ini mungkin kurang berkenan, terlalu cengengesan kalau di TV ya. Tapi itulah salah satu cara melawan teror itu, tertawakan saja dia ya. Ya gitu, tertawakan dia selama kita masih tertawa tidak dilarang ya. Nah, yang jelas juga kalau kemarin ini saya gunakan juga untuk memberikan jawaban ya terhadap kelakuan salah satu termul. Jelas-jelas yang ucapan lebarannya yang katanya dari Dokter Tifa katanya ya. Tapi tulisannya selamat hari raya Idul Fitri. Idul. Terus orang yang terima ini itu kan nomornya tadinya masih 0812 sekian. Tiba-tiba langsung bilang, di handphone saya langsung namanya automatically menjadi Dokter Tifa. Kita beli mahal ponselnya kalau gitu ya. Yang bisa secara otomatis nge-save nomor itu dengan nomor orang. Itu jelas bohong lagi-lagi. Andi Aswar lagi-lagi bohong. Ya, udah bohong soal scan ijazah, kemarin bohong soal WA ini. Ini jelas WA yang dibuat oleh orang lain. Sebelum disampaikan kepada Pak Al-Katiri, dia cerita-cerita di kanalnya. Nah itu kan sama aja dengan dia mempublikasikan, saya terima WA dari Dokter Tifa. Padahal belum dikonfirmasi kalau itu Dokter Tifa. Jadi kan konyol banget orang ini. Berarti Dokter Tifa palsu, Pak ya? Palsu. Iya, mereka jagal. Dan kalau teman-teman cek di Get Contact, ya, Get Contact itu adalah untuk ngecek siapa. Itu yang menarik muncul nama AA juga sekarang, yaitu Ade Armando. Perkara itu benar apa enggak? Tanya Get Contact. Ya. Nah, tapi Ade Armando tidak ada klarifikasi ya? Tidak ada. Tidak komplain. Nggak klarifikasi. Jadi ya nggak tahu. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Jenderal Sunarko tadi. Kalau teman-teman pengen dengar lebih detail penjelasan soal citizen lawsuit yang diajukan oleh para purnawirawan, 9 jenderal dan 6 kolonel dan kemudian dengan masyarakat sipil lainnya. Nanti malam silakan simak penjelasan Pak Dwi, Pak Mas Refli sama saya di Head to Head CNN. Nah, jadi nanti malam 8:30 ada di Head to Head CNN. Ya. Sayangnya lawannya juga termul, sayangnya lagi-lagi termul. Siapa, Pak? Ya siapa lagi kalau bukan mereka itu gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Satu lagi yang jelas namanya Lecu. Lecu. Salah satu dari Lecu. Berapa puluh orang itu ya? Ya, benar. Terus ada hal yang menggembirakan, biar ada isinya ya, biar ada kontennya, teman-teman. Tadi pagi saya membersamai teman-teman dari Konjowi, bongkar ijazah Jokowi itu di KPU untuk alhamdulillah. Kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi ijazahnya, teman-teman Bonjowi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. Nah, berkas 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya, untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2015. Tapi yang menarik, tidak ada ijazah SMA-nya. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tadi kita debat di KPU ya, dan lagi diajukan untuk kita minta lagi ijazah SMA-nya. Padahal itu harus ya, Pak? Harus. Waktu Pak Roy nyalek harus dikasih nggak ijazah SMA? Tetap kasih, karena syarat itu minimal ijazah SMA. Baru ada nanti ijazah tertingginya apa. Gak bisa orang dapat ijazah tertinggi kalau nggak lewat SMA. Betul. Makanya kalau ada buku yang tadinya menuliskan Wapres tidak punya ijazah SMA apa, itu bukunya betul. Gibran Endgame. Iya, bukunya betul. Dan gagal ditarik oleh Rismon. Nggak bisa ditarik. Gimana tadi ada wartawan juga tanya. Oh, ditarik tapi gagal. Tadi teman Kompas tadi juga tanya, Pak kalau soalnya kalau bukunya tarik gimana bisa narik buku? Ya buku itu mulai bertiga. Nggak mungkin ada satu orang bisa narik bukunya sendiri, nggak bisa. Ya, gitu. Dan bukunya itu kalau ada yang cerita, saya 400 halaman. Iya, 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix, bukan di batang tubuh buku. Hitung buku dari babnya, dari bab, jangan dari halamannya. Ya, kalau dari babnya kita panjang-panjang aja bisa banyak. Jadi sekali lagi, ini kemenangan kita, kemenangan rakyat ya terhadap salinan ijazah ini, dan ini akan membuat kita semakin menemukan bahwa ijazah ini pun ada keanehan kalau teman-teman lihat. Ya, jelas betul. Capnya sama ukurannya, tapi ukuran ijazahnya beda.
Mana ada ijazah ukuran yang satu 4 persegi panjang, yang satu busur sangkar. Nggak ada ijazah itu yang 4 persegi panjang. Kalau dia besar, A3 dikecilkan, ya tetap 4 persegi panjang. Jadinya nggak kemudian jadi busur sangkar. Ya jelas itu. Nah, yang kedua, yang ini penting juga saya sampaikan. Kita di bulan Syawal ini, alhamdulillah, kita haturkan puji syukur juga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat upaya kita juga teman-teman semua. Ya, sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax, betul ini, namanya Bikin channel ini. Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Oh. Caranya gampang. Teman-teman kalau tidak setuju ini, lakukan proses namanya strike. Strike itu apa? Kita melakukan ada proses flagging, ada strike. Itu aja kita protes terhadap channel itu. Ya, YouTube tidak serta-merta menutup. Dia akan ngecek juga, benar nggak ini laporan itu. Jadi fair. Dan ternyata ini ditutup. Sudah pada followernya sudah 587.000. Tapi follower asli nggak? Nah, nggak tahu, yang penting itu followernya sudah segitu. 2009. Kan? Dan ini luar biasa ya. Luar biasa karena channel ini sudah ada semenjak tahun 2019. Dan banyak sekali isinya hoax ya. Termasuk hoax yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahy, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, kemudian juga nama-nama lain. Dan itu katanya suara dari Rismon. Saya bilang hati-hati, palsu. Jangankan Rismon. Ya. Nah, ini namanya Mbak Adisti Larasati. Ini Ya. penyiar Kompas. Ini pun di-AI-kan sekarang. Jadi seolah-olah dia baca berita tentang obrolan Jokowi yang bocor. Kemudian ini juga penyiar Kompas, namanya Mbak Cindy. Rekaman Jokowi bocor. Ini palsu semua. Jadi hati-hati sekarang. Tolong, terutama untuk keluarga kita, jangan langsung percaya kalau ada berita-berita yang meskipun itu menggunakan wajah-wajah, ini jahat banget. Sudah menggunakan wajah-wajah penyiar televisi asli, tapi suaranya dan mimiknya dibikin palsu. Itu ada teknologi AI dengan program namanya deepfake atau reface. Jadi keluar itu. Termasuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Karena dia menyebutkan Rismon sebut Yusuf Kalla terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Mulutnya Rismon ngomong, tapi itu palsu, bukan Rismon. Kalau yang waktu Rismon bilang saya mencabut, itu memang suara dia. Nah itulah dimasukkan ke computer generated AI, dikasihkan kata-katanya, berubah menjadi suara Rismon seolah-olah nyebut Yusuf Kalla. Jadi hati-hati banget. Ya, ini juga tampilkan juga Mbak Adisti ada juga di sini. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Adisti dan juga Mbak Cindy, jangan khawatir, jangan takut. Kita insya Allah masyarakat cerdas untuk membongkar ini semua. Ya, jangan percaya dengan hal semacam itu. Nah, jadi secara ternyuh juga ya, mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mak-mak semuanya dari AM. Ini Bapak semua. Termasuk mak-mak juga dari aksi ya, yang juga ikut membantu, termasuk teman-teman semua yang seperjuangan, senior termasuk Pak Narko dan kemarin jenderal-jenderal yang ada. Senior saya kayak ya ada Pak Marwan ya, kemudian ada Pak Mursalim, kemudian ada ya ini sahabat saya, calon tersangka. Calon mulu Pak. Calon. Gantung mulu nasibnya. Lawyer kita yang luar biasa Mas Gafur ya. Weh, terlambat. Ya, iya juga objek. Cek beneran. Ya. Cek ketoyan. Satu kata ya, kita tetap terus berjuang dan insya Allah ya Tuhan bersama kita dan tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita. Amin. Saya tutup dengan satu bait pantun, satu bait aja ya. Pak Presiden Prabowo jangan omong-omong. Ya. Banyak harapan bersama rakyat. Jangan tiru apa yang dilakukan Rismon. ARM tetap berjuang bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini siapa lagi nih yang mau bicara nih? Mak ya. Banyak. Bang Gober dulu ya. Ya, Gober. Oh, mic-nya jatuh nih ya. Mana sih? Itu mana? Saya nggak tahu lah. Itu. Oh, udah. Ya, ada. Udah. Nah, jadi sekarang saya mau memperkenalkan salah seorang lawyer muda, energik, selalu ke TV, lawyer masa depan ya, gila lawyer masa depan. Berarti masa sekarang belum hidup dong? Sudah hidup, ya. Nah ini lawyer pemberani yang tidak pernah capek-capeknya meladeni termul. Ya. Lawyer spesialis melawan termul. Lawyer spesialis termul. Ini saya beresin dikit. Itu musuhnya itu dari. Saya beresin dulu ya. Kalau dia nggak berani melawan maunya sendiri, dia mau sendiri. Melawan Edi dan Nedi pun dia berani. Ya. Nah, Oh ya, dekat Mas Nedi. tidak pernah takut. Siapa itu Eli dan Nedi? Anda punya Eli dan Nedi, kami punya Gafur Sangaji. Ya. Silakan Bang Gafur. Ya, makasih Mas Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para senior, Pak Roy, Bang Marwan, dan yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, ini nuansa halal bihalal. Tentu mewakili pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena kita masih dalam suasana Syawal. Ini kebetulan saya pakai kopi gitu. Bagus. Ya. Untuk menunjukkan bahwa
perjuangan kita ini bukan hanya didukung oleh rakyat, tapi mudah-mudahan juga kita. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Mas Roy, Ya. bahwa perkembangan penanganan perkara LP-nya Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, saya melihat kok ini perkara kita sudah hampir 1 tahun ini. Hampir. Ya, Bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi ulang tahun. Artinya apa? Artinya perkara ini sebenarnya secara materi penyidikan ini masih mengandung banyak sekali kelemahan. Jelas. Ya, baik dari sisi alat bukti, dari saksi, kemudian ahli, kemudian juga barang bukti, dan P19 yang dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan, Nah, itu. itu ternyata oleh penyidik tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHP. Bahkan juga oleh surat edaran surat pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang terbaru. Artinya apa? Perkara ini sebetulnya secara hukum acara sudah tidak layak lagi untuk dibawa ke proses penuntutan. Sehingga melalui forum yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu ada satu gerakan untuk menuntut komitmen, ya, saya tegaskan adalah menuntut komitmen kepada pihak kejaksaan agar dalam waktu dekat segera mengembalikan SPDP. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa? Karena SPDP itulah surat yang membuat jaksa terlibat. Ya. Kalau nggak ada SPDP, nggak akan ada P16 namanya. P16 itu adalah surat, kode surat dari kejaksaan yang ditandatangani oleh Kajati, kalau nggak Kajari, yaitu menunjuk jaksa peneliti yang nantinya akan menjadi jaksa penuntut umum berdasarkan SPDP yang dikirimkan oleh pihak penyidik. Karena penyidikan tambahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ya ditentukan oleh KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, yaitu hanya 14 hari. Kemudian juga berdasarkan surat pedoman Jaksa Agung yang baru nomor 1 tahun 2026 terkait dengan pelaksanaan KUHP yang baru, maka begitu lewat 14 hari berkas perkara itu seharusnya sudah dihentikan oleh jaksa. Jaksa harus segera mengembalikan SPDP, bukan mengembalikan berkas perkara. Karena berkas perkara itu saat ini sudah ada di tangan penyidik. Tidak perlu lagi dikembalikan, cukup mengembalikan aja SPDP. Karena kalau SPDP dikembalikan, berarti kejaksaan tidak lagi punya hubungan dengan perkara tersebut, dan perkara tersebut secara hukum acara pidana tidak bisa lagi dituntut oleh jaksa. Karena yang punya kewenangan menuntut itu jaksa, bukan penyidik. Begitu SPDP dikembalikan, maka penyidik Polda Metro Jaya dengan sendirinya mau tidak mau harus melakukan tahapan yang diatur dalam KUHP. Yaitu apa? Menerbitkan SP3 bahwa perkara ini sudah tidak layak lagi. Jadi kalau dikembalikan nggak bisa diperbaiki lagi, Bang? Panggil lagi, saksi lagi, nggak bisa? Ya kalau SPDP-nya dikembalikan, berarti perkara tersebut secara hukum acara pidana sudah tidak bisa lagi didaftarkan ke kejaksaan. Nggak bisa. Dan kejaksaan tidak bisa lagi mendaftarkan perkara tersebut kepada pengadilan. Jadi Berarti tamat. Harusnya selesai. Jadi yang sudah tersangka nggak bisa lagi ditersangkakan, sudah selesai. Ya udah. Yang terlapor. Wah, ini jebakan Nah, Batman nih. menurut saya, Mas Roy, menurut saya gini, dengan kekuatan emak-emak yang tergabung dalam ARM ini, ya, menurut saya memang harus dipikirkan dalam waktu dekat. Kita datangi Kejaksaan Tinggi DKI untuk meminta komitmen. Karena gini, Mas Roy, saya ada beberapa bentuk pengembalian berkas perkara di tahun 2026 yang baru ini. Saya sudah pelajari, itu ada beberapa berkas perkara yang SPDP-nya dikembalikan oleh kejaksaan negeri yang ada di Indonesia. Ketika penyidikan tambahan tidak dilakukan dalam 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang dan melampaui batas waktu, itu nanti disusul dengan P20 namanya. P20 itu adalah surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah selesai. Nanti kemudian disusul lagi dengan pengembalian SPDP. Nah, di beberapa kejaksaan negeri yang lain yang ada di Indonesia, kebetulan saya juga punya beberapa contoh administrasi perkara pidana. Itu di tahun 2026 di bulan ini saja ada beberapa berkas yang SPDP-nya dikembalikan. Penyidikannya itu dimulai dari bulan Desember. Saya ada ya di beberapa kejaksaan negeri yang saya dapat akses bahwa ada contoh berkas perkara yang dikembalikan jaksa melalui P20, kemudian SPDP-nya dikembalikan. Nah, kemarin itu kan ada namanya P19. P19 itu kan surat kejaksaan. Seharusnya sebelum SPDP keluar, kejaksaan mengeluarkan dulu namanya P20. P20 itu bahwa surat pemberitahuan bahwa penyidikan tambahan telah melampaui batas waktu, artinya tidak ada lagi waktu yang dipatuhi oleh pihak penyidik, kemudian nanti disusul dengan pengembalian SPDP. Disitulah kejaksaan hilang tanggung jawabnya terhadap berkas perkara tersebut. Nah, ini yang harusnya ke depan kita tuntut nih dari Kejaksaan Tinggi DKI. Karena kenapa? Kalau berkas perkara ini kan udah 1 bulan lebih nih. Ya. Hampir 2 bulan ini loh. Kita mau masuk hampir 2 bulan. Udah 60 hari ini ya, 30 ya. Hampir 60. Tapi hari libur dihitung nggak, Bang? Biar kita fair nih. 14 hari itu hari kalender. Oh, hari kalender. Hari kalender mau Ya, hari kerja kalender, ke, mau hari kerja ke. Kenapa undang-undang menentukan batas waktu 14 hari? Supaya penyidik itu serius. Ketika berani menetapkan orang sebagai tersangka, maka dia harus bertanggung jawab terhadap alat buktinya dia gitu. Wah. Ya, berarti kita bisa menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya sampai hari ini sebenarnya masih belum yakin terhadap bukti-bukti yang mereka miliki. Makanya kenapa berkas ini tidak dilanjutkan lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang buktinya tidak cukup, baik dari sisi saksi 120 orang diperiksa, Ya. kurang banyak apa coba? Bukti 700. Bukti 700 barang bukti disita. Surat, ratusan surat disita. Ya. Kemudian 22 ahli, ditambah lagi dengan ahli kita, kurang banyak apa coba? Perkaranya sederhana. Padahal perkaranya sederhana, hanya selembar ijazah, Ya. yang satu-satunya di dunia menimbulkan kegaduhan, membuat satu heboh negara itu hanya punya Pak Joko Widodo. Dan kalau memang pada akhirnya laporan Pak Joko Widodo itu tidak layak untuk diproses dan dituntut di pengadilan, hentikan kasusnya. Tapi apa nggak malu, Bro, Pak Jokowinya?
Ya risiko lah. Kalau resiko gini, kalau ijazah ini tidak bermasalah menurut saya, sebenarnya gampang kok ini. Ya. Ini udah naik nih ke proses persidangan. Tapi karena banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya, banyak yang berantakan, alat buktinya nggak jelas. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah menjadi termol, itu juga nggak jelas. Menurut saya memang ini udah nggak jelas. Ada terima parcel ya? Ya itulah. Menurut saya, Santana tidak menerima parcel, Bang. Santana nggak menerima. Jadi menurut saya sudahlah. Polda Metro Jaya, hentikan saja kasus ini. Anda tidak punya lagi kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Anda sudah melanggar batas waktu untuk oleh undang-undang. Kejaksaan segera kembalikan SPDP. Kita bikin hashtag, kembalikan SPDP. Yes. Dan kalau SPDP dikembalikan, tidak ada lagi perkara pidana ini. Teman-teman mau melaporkan pihak lain, silakan dilakukan. Itu Oke. dari saya, Mas Roy. Ya, Oke, oke, terima kasih. Nanti saya minta dukungan ARM. Saya minta dukungan ARM untuk sama-sama kita mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI. Saya- mempertanyakan komitmen Kejaksaan Tinggi DKI. Saya sebagai anggota cadangan ARM setuju. Mantap. Ya. Dan, Mas Roy, dan itu akan dipimpin oleh Bang Aka. Saya koordinasi sama Bang Aka. Bang Aka, ya silakan. Silakan nanya.